Jadi ini sebenarnya juga sering kita lakukan. Kalau misalkan kita punya punya apa namanya, punya kartu nih, kartu, gampangnya kartu aja, kartu remi aja gampangnya. Kita mau mengurutkan, ya gampangnya pertama kita ambil satu kartu, kemudian kita ambil lagi satu kartu, kita letakkan di tempat sesuai, kalau lebih besar taruh di bawahnya, kalau lebih kecil taruh di atas, misalnya dari kecil ke besar. Ambil lagi kartu kedua, ya kartu kedua ya, kartu ketiga, karena sudah ada 2 kartu ya. Ambil kartu ketiga. Ya, kita letakkan dia di posisi yang sesuai. Begitu seterusnya. Itu insertion sort. Ya. Oke. Nah, berikutnya ya selection sort. Kalau selection sort, ya, dia dipilih dulu. Pilih dulu yang terbesar, letakkan di posisi yang sesuai. Terserah sih mau yang mana gitu. Mau dipilih yang terbesar dulu atau yang terkecil dulu. Ya. Misalkan kita ambil yang terbesar dulu. Ya, maka kita pilih yang terbesar, letakkan di posisi paling belakang. Ya. Kemudian pilih lagi data terbesar berikutnya, letakkan di posisi kedua dari belakang. Ya, begitu selanjutnya. Ya, atau kalau yang ini, contoh yang ini, dia kebalikan. Dipilih yang terkecil dulu. Ya, dipilih yang terkecil, letakkan di posisi pertama. Kemudian pilih lagi yang kecil berikutnya, letakkan di posisi pertama. Cari kecil berikutnya, letakkan posisi kedua. Berikutnya posisi ketiga. Begitu seterusnya. Ya, sampai ending 1 kali proses. Sama dengan insertion sort. Ya. Tapi ini ada tambahannya. Memilih nilai terbesar itu juga butuh ya langkah sebanyak n kali. Ya. Secara garis besar ya, itu berkurang ya. Pertama n kali, n-1 kali, n-2 kali, begitu seterusnya. Sebenarnya sama saja nih ya. Insertion sort. Ini cari kecil berikutnya, letakkan di posisi. Oke, kira-kira seperti itu ya, selection sort. Ya, ini contohnya. Ya. Jadi langkah pertama ya kita cari yang paling kecil. Ya, yang paling kecil ketemu satu, bukan letakkan nih, sorry, ini tukar ini. Tukar dengan ya posisi pertama. Ya, ini yang paling kecil, paling belakang, maka tukar dengan posisi pertama. Tukar dengan 7 dipindah. Ya, kemudian setelah itu minimal satu data sudah terurut. Kemudian pilih yang paling kecil berikutnya, mulai dari data kedua sampai terakhir. Ya, ketemu 2, kita letakkan posisi 2 ini di tempat berikutnya, tempat kedua. Ya, jadi 2 aja. Hasil dari langkah kedua minimal 2 data sudah terurut. Kemudian cari lagi data terkecil berikutnya di kotak biru. Ketemu 4, ya tukar dengan data ketiga. Ya, hingga 4 dapat. Ya, 5 pindah ke. Oke. Kemudian cari lagi data terkecil berikutnya di kotak biru. Ya, dapat 5, maka tukar 5 dengan data ke-4. Ya, ini data ketiga nih kalau pakai array ya. Ya, data keempat aja. Tukar dengan 9. Jadi 5 ini 9. Ya, ini hasil dari langkah keempat minimal 4 data terurut. Ya, kemudian pilih lagi data terkecil yang biru, dapat 7, tukar dengan 8. Ya, minimal 5 data terurut. Ya, pilih lagi data terkecil berikutnya, tukar dengan 9. Selesai. Ya, data sudah terurut. Jadi sebanyak n min 1. Ya, dalam efektivitas algoritma hitungannya, ya big O hitungannya itu. Kemudian pencariannya juga sebanyak n kali, jadi n kuadrat. Efektivitas algoritmanya n kuadrat. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Ya, selection sortnya. Ya, bisa dilihat programnya, ya nanti bisa dipelajari saat kita praktikum ya. Saat kita praktikum. Ya. Oke. Kemudian ya merge sort. Nah, ini yang belum, tapi saya nggak tahu, mungkin ada dosen yang sudah mengajarkan barangkali di Alpro. Yang jelas kalau kelas saya belum diajarkan 3 algoritma. Nah, ini merge sort ya,
ya kita pelajari nanti aja belakangan ya, yang gampang dulu. Nah, terakhir bubble shot. Yang bubble shot kita ya, sesuai dengan namanya gelembung ya, gelembung. Kalau gelembung air kita bawa ke bawah kolam ya, ke bawah kolam, maka gelembung airnya akan naik ke atas, sebenarnya naik ke atasnya dengan menukar ya antara gelembungnya udara dengan air ya, begitu switchnya diputar terus ya. Ini kita lihat ya, 7 dengan 8 bandingkan, 8 lebih besar tukar, 8 dengan 2 bandingkan ya, 8 lebih besar tukar lagi ke belakang ya, 8 bandingkan lagi dengan data di belakangnya lagi, lebih besar tukar lagi ke belakang, 8 di belakang. Jadi hasil satu proses ya. 8 data paling kecil sudah ada di paling belakang. Sekarang mulai dari depan lagi, bandingkan ya, lebih besar tukar, bandingkan lagi berikutnya, 5 lebih besar tukar lagi ya, bandingkan 5 dengan 6, ternyata 5 tidak lebih besar, tidak ditukar ya, 6 dengan 7 bandingkan lagi, tidak lebih besar, tidak tukar, 7 dengan 2 lebih besar tukar ya, 7 dengan 4 7 lebih besar tukar lagi. Nah, ini hasil proses kedua ya, minimal 2 data sudah terurut ya, kalau di sini data terbesar diulangi lagi ya, tidak lebih besar tukar, tidak lebih besar tidak ditukar, 5 dengan 6 tidak lebih besar 5-nya tidak ditukar, 6 dengan 2 ya, 6 lebih besar tukar dengan 2 ya, 6 dengan 4 6 lebih besar tukar lagi ya. Hasil proses ketiga minimal 3 data sudah terurut. Oke ya, sama ya. Ya, kita bisa lihat lah ya. Ini juga jumlah langkahnya sebanyak n-1 kali, angka besarnya ya. Tapi di dalamnya juga ada proses pembandingan banyak n-j kali, bukan ya, n-j kali. Ya. Oke. Dalam apa namanya, kalau kita hitung big O-nya ini juga sama, efektivitasnya ya n kuadrat. Ya, n kuadrat. Kita lihat saja ya, ilustrasinya. Ya, misalkan ada 5 data. Ya, ada 5 data. Ini iterasi ke 0, ya boleh lah iterasi ke 0. Ya. Mau dibilang iterasi ke 1 juga boleh ya. Iterasi pertama lah. Iterasi ke 1, kedua, ketiga, keempat. Jadi kalau datanya 5, kita lakukan sebanyak 4 kali iterasi. Ya, n-1 kali. Ini kebetulan algoritma ini mulai dari depan. Sebenarnya bisa juga mulai dari belakang. Nah, ini kalau mulai dari depan, yang pertama kita bandingkan 4 dengan data di depannya. 4 lebih besar, maka ditukar. Ya, 4 dengan 2 ditukar. Bandingkan lagi, ya, dengan data kedua, dengan data di depannya, 4 lebih besar, maka ditukar. Ya, bandingkan lagi, 4 dengan satu data depannya, 4 lebih besar, tukar lagi. Ya. Oke, kemudian bandingkan lagi, ya, satu data berikutnya, data keempat dengan kelima, ya, ini tidak lebih besar, jadi tidak ditukar. Ya, kemudian iterasi kedua, ya, bandingkan data pertama lagi, data yang awal, ya, dengan satu data depan. Karena lebih besar, tukar. Bandingkan lagi dengan data kedua, dengan satu data depannya, ini nggak bagus ya. Sudah selesai. Ini sudah selesai. Tapi tetap dijalankan ya, walaupun ini sudah terurut ya. Ya, ini tetap kita bandingkan. Ya, dengan satu data depannya, ya, karena apa namanya, tidak lebih besar, tidak. Bandingkan lagi dengan satu data depannya, ya, karena tidak lebih besar, maka tidak ditukar. Ya, maka selesai. Ya, ini selesai. Enggak sampai. Cukup. Ya, cukup
anggap aja ini dibandingkan hasilnya ini bandingkan hasilnya ini bandingkan hasilnya ini. Jadi 3 kali. Ya, kemudian iterasi ketiga berkurang lagi jadi cuma 2 kali. Ya. Data pertama kita bandingkan dengan data kedua tidak lebih besar, hasilnya ini tidak ditukar. Data kedua dan ketiga dibandingkan tidak lebih besar, tidak ditukar. Ini selesai. 2 kali aja. Ya, bisa dilanjutkan. Walaupun dilanjutkan bisa saja, tapi tidak berguna. Kemudian, ya, iterasi keempat ini kita hanya membandingkan jadi 1 kali. Ini kita bandingkan data pertama dan kedua, kita bandingkan tidak lebih besar, ya, maka hasilnya ini tidak ditukar. Udah selesai. Tidak perlu. Oke, ini bubble sort. Bubble sort ya mengurutkan dari kecil ke besar, ya dimulai dari depan. Dimulai dari depan, hasil pertama adalah data terbesar, ya data terbesar ada di posisi paling belakang. Ya, algoritmanya juga bisa kita tukar, mulai dari belakang ke depan. Yang mulai dari belakang ke depan. Yang penting membandingkan satu data dengan data di depannya. Kalau mulai dari depan, atau satu data dengan data di belakangnya. Kalau mulai dari belakang. Ya, ya. Kira-kira seperti itu. Bubble sort ini ada programnya. Ya, bisa dipelajari nanti. Ini pembandingannya. Ya. Ya. Kemudian kita mundur ke merge sort. Nah, merge sort ya ini sesuai dengan namanya di merge, dipecah. Ya, di sini belum dipecah 2. Ya. Jadi algoritmanya ini akan membantu ketika ukuran datanya sangat besar. Ya. Tapi bukan urutan data tidak memungkinkan untuk ditampung, bukan ya. Kalau nggak mungkin ditampung, nggak bisa diproses. Ya. Memperlambat proses. Kalau datanya besar, ya kalau kita olah sekaligus gitu ya, itu memperberat prosesnya. Ya kalau tidak memungkinkan ditampung, ya nggak bisa dikerjakan. Ya. Karena ujung-ujungnya itu digabung juga. Ya, ujung-ujungnya digabung. Okay. Jadi intinya dia menggunakan 2 cara, divide and conquer. Ya. Jadi dipecah kemudian digabungkan lagi. Ya. Pertama dipecah 2, pecah 2, pecah 2, begitu terus sampai datanya tinggal sendiri, tinggal satu data. Ya. Habis dipecah kemudian diurutkan, ya tiap 2 blok. Jadi tiap oke lah kalau tiap blok. Oke ya. Jadi ketika datanya 2 kan dipecah 2 ya. Datanya ada 2 nih, ada 2 data. Dipecah kemudian bandingkan. Ya, bandingkan. Yang kecil di depan, yang besar di belakang. Ya. Kemudian gabungkan lagi begitu seterusnya. Ya. Jadi itu dipecah 2 lagi. Yang satunya juga pecah 2 lagi, pecah 2, pecah 2, pecah 2. Kemudian diurutkan. 6 dengan 5, ya 5, 6 tukar. Ya. Kemudian 3 dengan 1, ya 8 dengan 7 sesuai urutannya. Kalau 2 data kan gampang ya sebetulnya. Kemudian 2 dengan 4, ya. Kemudian 2 kotak itu digabung. 1 dulu yang paling kecil, kemudian 3, ya 5, 6, gitu ya. Ini posisi 2 datanya udah terurut ya. Nah, ini juga digabung jadi 4 lagi. 7, 8. Nah, kemudian 2 bagian ini juga digabung lagi sesuai urutan. Ya, 1, kemudian 2 dulu, 3 baru. Ya, 3 dengan 4, kemudian 3, 4 dengan 5, kecilan 4, 5 dengan 7, kecilan 5, 6 dengan 7, kecilan 6, kemudian 7, 8. Terbayang ya? Itu merge sort.
Ya, ilustrasinya gampangnya seperti ini. Ya, jadi ini kebetulan ada 8, bukan, berapa data? 7 ya, ada 7 data. Ya, di sini kebetulan dipecah, ya, 4 dengan 3. Kalau ditanya boleh nggak 3 dengan 4? Boleh, tidak ada masalah, tinggal ya nanti kita atur, bisa diatur ya. Jadi pertama kita pecah 2 dulu, kemudian masing-masing pecah 2 lagi, ya, jadi 2, 2, 2, 1. Kemudian masing-masing yang bisa dipecah, kita pecah lagi. Yang ini tentu nggak bisa dipecah. Kemudian kita gabung dengan mengurutkan. Ya, kita gabung dengan mengurutkan. Oh, lebih kecil 27, kemudian misal 38. Ini juga gabungkan lagi. 3, 4, 3. Ini gabungkan lagi. 9, 8, 2. Ini otomatis. Kemudian, ya, 2 kelompok ini juga digabungkan lagi sesuai urutan. Kita bandingkan 27 dengan 3, 3 lebih kecil, kita letakkan. Ya, kemudian 27 dengan 43, kecilan 27, letakkan 27. 38, 43, kecilan 38. Ya, kemudian terakhir 43. Ini juga demikian. Ya, 9 dengan 10, kecilan 9. 10 dengan 82, kecilan 10, kemudian 8. Ya. Kemudian tinggal terpecah jadi 2. Ini pun juga kemudian kita gabungkan lagi. 3 dengan 9, kecilan 3. Ya, 27 dengan 9, kecilan 9. Ya, 27 dengan 10, kecilan 10. Ya, kemudian 27 dengan 82, kecilan 27, 38, 82, kecilan 38, 43, 82, 43, baru terakhir 82. Dan kondisi sudah turun. Ya. Itu merge sort. Ya. Oke, nah merge sort ini programnya nanti bisa dipelajari ya. Ya. Ilustrasinya seperti tadi, cara pengurutannya. Nah, ini perbandingan antar algoritma. Kalau kita lihat merge sort-nya lebih sederhana ya. Ya. Jadi n log n, ya, n log n. Cuma ini n log n. Ya, ini ada lognya ini kira-kira apa? Bisa nggak kalian bayangkan? Lognya ini bilangan dasar berapa? Kira-kira bilangan dasar berapa? 2, Bang. 10 atau 2 atau E? Ini yang sering saya ungkapkan ya. Ketika kita gunakan referensi bahasa Inggris atau bahasa apapun, ya, kita pastikan dulu ketika log itu artinya apa. Ya, artinya apa. Saya tidak ngecek ini sumbernya dari mana ya. Tapi saya pernah ada ngecek dulu pakai buku bahasa Java ya. Ada berkaitan dengan struktur data. Itu di Alpro jadi buku referensi, salah satu buku referensi. Itu ketika tulis log itu sebenarnya bilangan dasarnya bukan 10. Kalau di Indonesia kan 10 ya. Ya, di Indonesia 10 kalau log. Ya, ini bilangan dasarnya E. Bilangan dasarnya E. Walaupun kalau di sini sebenarnya lebih tepat kalau bilangan dasarnya 2 ya, karena ada di pecah 2. Ya, pecah 2, n log n gitu ya. Ini ya, ini ada kondisi terbaik, kondisi terburuk, kondisi rata-rata. Biasanya sih yang dilihat kondisi terburuk. Kondisi terburuk. Bubble sort kondisi terbaik,
setuju. Karena walaupun tergantung algoritmanya, tetap akan kuadrat. Tetap akan kuadrat. Insertion short. Insertion. Ini pun juga sama saja ini. Karena tidak ada kondisi terbaik, kondisi terburuk, dia tetap akan dilakukan langkahnya. Gitu. Tetap akan dilakukan langkah. Karena komputer nggak bisa ngecek, udah terurut, jadi berhenti gitu. Ya kecuali ada mekanisme yang mengecek sudah terurut atau belum. Nanti mengecek sudah terurut atau belum juga butuh ini ya, butuh waktu pengecekan juga. Ya butuh langkah pengecekan juga. Ya ini maaf sebelum ini ada time complexity. Ya ini sebenarnya ya ini hitungannya ini aja ya, satu langkah, dua langkah. Nanti tergantung prosesornya. Satu proses, satu kali proses itu kecepatan berapa tergantung prosesornya. Oke, jadi dari keempat algoritma ini yang paling baik merge sort ya. Yang paling baik merge sort. Ya, semuanya ini sama pakai array. Ya. Oke, materinya sudah selesai. Jam 8.49. Oke, kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya cek dulu ya. Modul praktikum. Oh ada semuanya di modul praktikum. Berkaitan dengan programnya. Oke, berkaitan dengan programnya kita bahas nanti di pertemuan praktikum saja. Ya. Yang kita bahas logika pemrogramannya saja. Oke, silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan logika pemrograman. Logika pengurusan data itu. Silakan. Halo? Ada pertanyaan? Tidak ada, baik. Baik, kalau tidak ada, ya, nggak sampai 1 jam. Oke, baik. Nanti programnya kita pelajari ya di praktikum hari Rabu. Ya, kalau nanti saya kirimkan modul praktikumnya, keempat algoritmanya nanti akan dibahas di modul praktikum. Baik, ya. Kalau tidak ada pertanyaan hari ini saya cukupkan. Ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya izin live ya.